Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Setiaji, saya dari jurusan Teknik Elektro 2018. Saya akan menjelaskan tentang wireless teknologi dari mata kuliah Sistem Telekomunikasi semester 4. Kenapa ada teknologi wireless? Teknologi wireless ini sifatnya portable, bisa dibawa kemana-mana sehingga objektifnya yaitu anytime, anything, dan anywhere. Nah, untuk mobilitasnya cukup tinggi dan mobilitasnya terukur dalam ukuran, kekuatan, bentuk, fungsi, dan kontennya. Nah, selanjutnya ada spektrum wireless. Spektrum wireless ini terdiri dari beberapa frekuensi. Yang pertama atau yang paling rendah yaitu FLF, kemudian ada LF, dan ada MF. Very low frekuensi, dan middle frekuensi. Ketiga frekuensi ini termasuk pada AM modulasi. Dan yang selanjutnya ada HF dan VHF. HF ini adalah high frekuensi dan VHF adalah very high frekuensi. Itu tergabung pada FM modulasi. Nah, yang selanjutnya ada UHF, SHF, dan EHF. Ultra high frekuensi, super high frekuensi, dan extra high frekuensi. Itu termasuk pada radar band. Nah, untuk besar frekuensinya sendiri, VLF itu memiliki frekuensi 10 kHz. Sedangkan untuk UHF, SHF, dan EHF memiliki frekuensi sebesar 10 GHz. Nah, untuk jarak jangkauannya, VLF bisa menjangkau 30 km dengan frekuensi 10 kHz. Sedangkan untuk SHF, super high frekuensi ini dengan frekuensinya 10 GHz hanya bisa menjangkau 3 cm. Nah, dengan ini bisa kita simpulkan bahwa semakin besar frekuensi, maka jarak jangkauannya akan semakin kecil. Nah, untuk selanjutnya ada yang dinamakan struktur jaringan wireless. Dalam struktur jaringan wireless ini ada yang dinamakan forward dan reverse. Untuk forward yaitu pengiriman dari pemancar ke user, sedangkan reverse yaitu pengiriman dari user ke pemancar. Nah, dalam teknologi wireless ini ada yang dinamakan komunikasi seluler. Dinamakan komunikasi seluler karena dalam sistem komunikasinya menggunakan prinsip sel. Setelah melihat gambar tadi, kita analogikan bahwa sel 1 itu sebagai sel pengirim dan sel 2 sampai sel 7 itu sebagai sel penerima. Dan untuk daerah yang kuning tadi itu adalah jangkauan dari sel 1. Nah, ketika sel 1 sebagai sel pengirim ini bisa menjangkau semua sel, ini akan terjadi overlap. Untuk menghindari overlap, kita harus membedakan frekuensi setiap sel penerimanya. Nah, untuk selanjutnya ada yang dinamakan SDMA atau Space Division Multiple Access. Ini konsepnya itu setiap sel dengan jarak yang telah ditentukan memiliki frekuensi yang sama. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan cell handover. Cell handover ini yaitu proses perpindahan dari satu titik jangkauan tower ke titik tower yang lainnya. Contohnya seperti ini, ketika saya berada di jangkauan tower yang ada di Baros, kemudian saya berpindah ke jangkauan tower yang ada di Cimindi. Nah, itu yang dinamakan handover. Ketika saya berada di sekitar jangkauan tower yang di Baros, saya akan menerima dan mengirim pesan melalui tower yang ada di Baros. Dan ketika saya berpindah ke jangkauan tower Cimindi, otomatis tower yang Baros itu menghandoverkan ke tower yang ada di Cimindi karena saya sudah berada di jangkauan tower Cimindi atau sudah tidak lagi di jangkauan tower yang ada di Baros. Nah, untuk selanjutnya ada cell size. Cell size ini berdasarkan objek bergeraknya atau kecepatan objek bergeraknya. Yang pertama ada macro cell. Macro cell ini objek bergeraknya cukup cepat, biasanya pada mobil atau kendaraan. Nah, untuk microcell ini bergeraknya lebih lambat dari macrocell.
Ini biasanya pada pejalan kaki. Dan untuk picosell ini pada sekitaran gedung atau perkantoran. Nah, untuk multiplexing dari komunikasi seluler ini ada beberapa jenis. Yang pertama menggunakan FDMA, frekuensi division multiple access. Nah, untuk FDMA di sini memultiplexkan channel-channel berdasarkan frekuensi yang berbeda tetapi dengan waktu yang sama. Nah, untuk selanjutnya ada yang dinamakan TDMA, yaitu Time Division Multiple Access. Berbeda dengan FDMA, TDMA ini memultiplexkan channel-channel berdasarkan waktu yang berbeda tetapi frekuensi yang berbeda. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan gabungan dari TDMA dan FDMA. Ini lebih baik lagi karena si channel-channel itu dimultiplexkan tidak terpaku pada waktu dan frekuensinya saja, tetapi bisa dimultiplexkan berdasarkan waktu dan frekuensinya. Nah, yang terakhir ada CDMA atau Code Division Multiple Access. Nah, ini setiap channel-channel itu akan dikodekan sehingga bergerak secara ortogonal dan inputnya harus biner. Untuk selanjutnya ada generasi seluler. Generasi yang paling pertama adalah 1G. Yang kedua ada 2G, yang selanjutnya 2.5G, ada 3G, dan untuk sampai saat ini yang terbaru adalah 4G. Nah, untuk 1G dan 2G ini belum bisa mengirimkan paket switch atau belum bisa mengirimkan data, hanya message saja. Nah, sedangkan pada 2.5G sampai 4G ini sudah bisa mengirimkan paket switch atau mengirimkan data. Nah, untuk data rate-nya itu dari 1G ke 4G ini mengalami kenaikan. Untuk saat ini di 4G sendiri data rate-nya sudah mencapai 100 Mbps. Nah, untuk selanjutnya ada yang dinamakan SMS. SMS adalah Short Message Service. Untuk teknologinya ini ada 4 teknologi. Yang pertama yaitu GSM. GSM ini memiliki ukuran pesan 160 byte dengan sistem komunikasinya 2 arah. Jadi ketika A dan B saling berkomunikasi melalui pesan, A bisa mengirim ke B dan B menerima dan bisa membalas mengirim ke A, seperti itu. Jadi saling timbal balik. Nah, untuk yang kedua yaitu TDMA. TDMA ini untuk ukuran pesannya sama dengan GSM, tetapi untuk sistem komunikasinya hanya satu arah. Jadi ketika A dan B berkomunikasi, hanya A saja yang bisa mengirimkan pesan atau B saja yang hanya bisa mengirimkan pesan. Yang satunya lagi hanya menerimanya saja. Nah, yang ketiga yaitu ada CDMA, dan yang keempat ada IDEN. Untuk CDMA sendiri ukuran pesannya yaitu 256 byte dengan sistem komunikasinya 2 arah, dan untuk IDEN itu 140 byte untuk ukuran pesannya, sama untuk sistem komunikasinya 2 arah. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan sistem satelit. Sistem satelit ini dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan jarak dari permukaan bumi. Yang pertama ada LEO, Low Earth Orbit, kemudian ada MEO, Medium Earth Orbit, yang paling jauh yaitu GEO, yaitu Geostationary Earth Orbit. Nah, untuk LEO ini jarak dari permukaan bumi sekitar 400 mil. Nah, untuk GEO ini dari bumi itu sekitar 22.000 mil. Nah, kalau dikonversikan ke kilometer yaitu sekitar 35.000 lebih kilometer dari ekuator bumi. Nah, dari aplikasi sistem satelit ini ada yang dinamakan GPS. Nah, untuk GPS ini membutuhkan 28 satelit dan 6 orbit. Jadi maksud 6 orbit ini jalur orbit untuk satelitnya. Nah, setiap orbitnya itu memiliki 6 satelit. Nah,
ini dirancang setiap orbitnya itu tidak bertabrakan saat mengorbit di bumi. Nah, seperti itu. Nah, untuk perkembangan GPS sendiri ada yang dinamakan GPS Trilateration dan AVL atau Automatic Vehicle Location. Nah, untuk GPS sendiri ini pertama kali digunakan yaitu oleh lembaga USAF. Nah, untuk AVL ini konsepnya itu hampir sama dengan konsep Google Map. Dimana ketika kita ingin ke suatu tempat menggunakan Google Map, maka kita harus menginput dulu kita ingin kemana, dan nantinya Google Map akan mengarahkan kita ke tujuannya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada yang dinamakan LAN. LAN ini adalah Local Area Network. Sebenarnya ada ide dari wireless LAN ini dari wire LAN, karena sebelumnya sudah ada wire dengan kabel LAN dengan kabel. Nah, untuk wireless LAN ini areanya cukup terbatas. Maksud dari terbatas di sini tergantung dari antena yang digunakan kita itu sejauh mana jangkauannya. Kan kalau wire LAN ini jika kita ingin jangkauannya lebih jauh ya kita harus menambah kabel. Kita melihat gambar tadi, itu adalah konfigurasi dari LAN. Yang pertama itu adalah user to user, yang kedua yaitu user menggunakan access point, dan yang ketiga dua user menggunakan access point dan roaming, dan yang terakhir yaitu user menggunakan antena. Nah, ketika user menggunakan antena ini bisa menjangkau 17 km, cukup jauh. Nah, adapun bagian dari LAN yaitu Bluetooth dan UWB atau Ultra Wide Band, UWB, sorry. Nah, untuk Bluetooth sendiri ini bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Untuk jangkauannya yaitu 10 sampai 100 meter. Nah, Bluetooth ini bisa menampung 8 device. Untuk Bluetooth ada dua jenis, yaitu Piconet dan Starternet. Nah, untuk Piconet ini Bluetooth yang lebih rendah. Nah, untuk Starternet itu karena kumpulan dari Piconet, jadi jangkauannya lebih jauh lagi. Kemudian UWB, Ultra Wideband. Ultra Wideband ini bentuknya sangat kecil, tetapi dalam UWB terdapat jutaan sinyal sinus dalam 1 detiknya. Nah, untuk proses modulasinya itu menggunakan full posisi. Nah, ini dengan frekuensi yang berbeda tetapi memiliki periode dan waktunya yang sama. Dan untuk UWB ini untuk dayanya itu cukup kecil, yaitu 0,01 miliwatt. Kemudian bisa data rate-nya itu bisa up to 500 Mbps dan cukup aman juga. Nah, yang selanjutnya yaitu WAP, Wireless Application Support. Nah, untuk WAP ini sekarang kita sering menggunakannya terutama untuk handphone, karena WAP ini bentuknya adalah SIM card yang digunakan untuk handphone, untuk berkomunikasi di handphone. Nah, untuk wireless ini memiliki aturan-aturan. Jadi ketika kita membuat teknologi wireless, nantinya kita akan masuk di aturan yang mana? Ada beberapa aturan, contohnya 802.11a, B, Ki, terus ada 802.1120, ada juga 3G, 4G, sudah berdasarkan kepada ISF, yaitu Industrial, Scientific, Medical. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
tentang teknologi wireless. Harapannya apa yang saya sampaikan bisa dengan mudah dipahami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.